Adrian. Kak Adrian. Sayang, ikutlah aku. Kamu secantik ini. Ngapain jadi petugas kebersihan? Tidurlah sama aku, pasti lebih menghasilkan. Manager Lee. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Ini kan perbatasan zona liar. Kalau tidak menurutiku, kau kujual ke klub malam, jadi pelayan. Kumohon, lepaskan aku. Wanita bilang tidak, artinya iya. Ayo sayang, Jangan. Tolong. Hentikan, lepaskan dia. Kak Adrian. Kamu baik-baik saja? Baik. Lee. Manager Lee? Adrian. Kau cuma saat pemberani pukul aku? Lee Chengshong. Kau biasa memotong gaji kami, sudah kami maafkan. Sekarang berani mengganggu Yaksuan? Mata mana yang lihat aku mengganggunya? Dengar ya, dia yang mau menarik perhatianku untuk cari uang tambahan. Kusarankan kau pergi sekarang. Aku tidak. Bukannya mau cari uang? Hah? Aku kasih, ayo. Aduh, Kau. Kak Adrian. Kak Adrian. Lepaskan. Kak Adrian, tolong. Aku sudah muak denganmu. Aku habisi kau. Jenderang Suci Xuanyao, Cakram Kiok Naga Tembus Kuno, Patung Kuda Sancai Tang, nilai total 67,5 miliar rupiah. Kepala Buddha Marmer Tang, nilai pasar 45 miliar rupiah. Mataku. Bisa melihat ini? Kak Adrian. Aku masih bisa lihat ini. Dimas, kamu? Kak Adrian. Matamu tidak apa-apa? Aku bantu periksa. Aku baik-baik saja. Adrian Pratama. Kamu tahu apa yang kamu pecahkan? Patung Buddha giok ini? Nona muda beli seharga 45 miliar rupiah di pasar gelap. Kamu tamat. Ayo kita pergi. Hei pengawal. Serang. Tubuhnya sungguh sempurna. Lihat apa lagi? Awas, kutembak kau. Sekumpulan orang tolol. Nona muda, biburuk sekali. Patung Buddha gioknya dihancurkan orang. Apa? Bima, kamu tidak tahu aku akan pakai patung giok ini untuk adu pusaka dengan Rio Saputra? Mempertaruhkan hak kendali perbatasan? Patung giok saja tidak bisa jaga. Untuk apa kau masih hidup? Nona muda ini, bukan salahku. Semua, dia, anak ini yang menghancurkannya. Bukan salahku, Nona muda. Kau? Nyatanya orangmu yang mulai mengganggu. Dia yang mendorongku, jadi aku nabrak patung giok itu. Aku tidak mau dengar penjelasanmu.
Kalian menghancurkan kepala Buddha marmer putih dinasti Tangku. Menurut kalian, masih bisa hidup? Pengawal, bawa mereka pergi. Lemparkan ke sungai jadi makanan buaya. Tunggu, jangan sentuh dia. Nona muda, aku yang tanggung ini. Lepaskan dia. Aku yang tinggal. Aku akan cari pusaka langkah yang lebih baik dari kepala Buddha itu. Berdasarkan apa? Kau ini lumayan punya hati. Cuma satpam kau. Mau cari di mana? Barang antik 45 miliar? Kalau aku bilang bisa, pasti bisa. Kalau tak ada pusaka, tak usah nona muda turun tangan. Aku sendiri lompat ke sungai jadi santapan buaya. Ku beri kau kesempatan. Tapi dia harus tinggal. Baik. Tak apa, tunggu di sini. Aku cepat balik. Aku percaya, Kak Adrian. Ku beri 10 menit. Kalau tak balik, nyawa kalian berdua takkan selamat. Jaga dia. Siap! Hehehe. Kemari. Sorry, ikuti dia. Kalau dia berani main-main, bawa mayatnya kembali. Siap. Kau bocah, cuma 10 menit. Jangan main-main, atau kubunuh kau. Semua palsu. Ini, Tungkuru, bahkan bernilai miliaran dengan cap Feng Hua? Tidak boleh, jangan sampai dia tahu. Bos, Gucci ini tampak tua. Dari zaman apa? 300 jual? Rupanya orang Blun. Gucci ini dibeli kiloan dari pabrik minggu lalu. Kau cari masalah? 300 tidak. Kau ini paham barang atau tidak? Wah, badan asistennya juga amat bagus. Terlalu ganggu konsentrasi. Sini kau urus. Hati-hati senjatamu. Kalau aku terluka, tak bisa bawa barang bagus. Nona mudamu lebih repot. 300 rupiah. Kalau nggak mau jual ya sudah. Aduh, udah deh, udah. 300 rupiah, ambil saja. 2 piring ini. Sama pipa tembakau ini berapa? Aku lihat. Mangkuk yang kamu pakai makan itu. Lumayan bagus juga. Semua 500 rupiah bagaimana? Kau ini mau mati ya? Mangkuk jelek, jangan-jangan barang antik? Hei, kalian berdua siapa yang beli akhirnya? Tentu saja aku. Kenapa? Nggak mau jual? Wah, mata kamu tajam sekali, nak. Mangkuk ini. Turunan leluhurku. Beneran mau barang-barang ini. Total 1.200 rupiah. Semua boleh kamu ambil. Oke. Siap? Siap? Bodoh amat sih. Orang Blun kok main ke pasar gelap. Wahahaha. Nah, kelihatannya mata kamu lumayan tajam. Coba lihat di sini.
Semua barang murahan. Tunggu. Pas. Aku nggak bawa banyak uang. Yang ini. Beberapa lukisan ini berapa? Hah, rongsokan ini dijual kiloan. Dia malah anggap harta karun. Memang orang belum. Pintar juga. Ini lukisan tua, warisan leluhurku. Kasih 8.000. 8.000? Kenapa belum balik lagi? كان رفيقا لنا. Mau ya ambil, enggak ya udah. Sudahlah. Nak. 3.000 ya 3.000 deal. Ayo sini. Beli mangkuk rusak aja kurang, masih beli sampah segitu banyak. Jangan lupa, adikmu masih ditahan. Ambil. Hari ini ketemu orang bodoh ini, benar-benar hoki. Guci tanah liat budaya Hongshan, harganya tak ternilai. Dari zaman Neolitikum, ini harta nasional. Jangan sampai lepas. Bang, yang ini, tempayan tuamu kasih ke aku. Aku yang lihat duluan. Masih aku pakai buat pispot. Nggak kasih siapa-siapa. Aku bayar 100, 200. Baru beli barang rongsokan, sekarang malah ngutik sampah. Kamu main-main ya? Aku nggak mau. Nggak mau. Orang lain pakai buat pispot, kamu anggap harta karun. Percaya nggak? Sekarang ku bunuh kau. Rongsokan atau harta karun, bukan kau yang putuskan. Kalau kau mau, bunuh nona besar kalian. Ya bunuh saja aku. Kamu. Waktunya hampir habis. Kok belum balik? Nona besar. Satpam sialan ini, di pasar gelap beli banyak. Banyak harta karun. Kami balik sekarang. Kau ini beneran mau bawa rongsokan ini pulang? Bikin nona besar marah. Kau dan gadis itu sama-sama mati. Nona besar, ini dari beberapa kolektor, barang terbaik yang didapat. Lihat, bisa dipakai. Adu pusaka dengan keluarga Saputra? Keluarga Saputra kali ini datang dengan persiapan matang. Yang dibawa mereka pasti pusaka langka. 3 benda ini, kalau digabung, nilai pasarnya cuma sekitar 6 miliar rupiah dan tak ada keistimewaan. Peluang menang sangat tipis. Lalu gimana? Tinggal 3 menit lagi. Orang Saputra bisa datang kapan saja. Adrian sampai sekarang belum kembali. Sepertinya tak bisa diandalkan. Menurutku dia kabur. Meninggalkan perempuan ini sebagai kambing hitam. Tidak, Kak Adrian. Takkan tinggalkan aku dan kabur. Dia bilang akan kembali, pasti kembali. Diam! Tak sempat lagi. Keluarga Saputra sudah mau datang. Nona muda, begini saja. Kita jual perempuan ini ke klub malam luar negeri. Biar dia dengan tubuhnya ganti rugi grup kita. Dasar perempuan sialan. Hari ini kau akan kuajar. Jadi wanita sejati. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Siapa bilang aku tak kembali? Sudah kubilang Kak Adrian, pasti kembali. Kalian tak percaya. Apa mereka sakiti kamu? Adrian, kau kembali terus mau apa? Hah? Baru 10 menit, kau yakin bisa temukan harta karun langka? Kau kira barang antikern semudah pungut batu di jalan? Bisa dapat seenaknya? Benar, Nona Citra. Aku sudah mengikuti si brengsek ini sepanjang jalan .n. Barang-barang yang dia bawa ini, menurutku sama sekali tak berguna. Adrian, kau tahu situasi kita sekarang, Dian? Seperti apa? Yang dibawa keluarga Saputra? Pasti pusaka agung. Aku sudah gunakan semua koneksi dan sumber daya. Hasilnya cuma bisa kumpulkan. Koleksi senilai beberapa juta ini. Aku tak seharusnya percaya padamu. Kau cuma satpam busuk, mana mungkin bisa dapatkan barang untuk adu pusaka? Nona Citra, sekarang juga Gen, ku buang mereka ke kolam buaya. Barang-barang yang kubawa ini bukan cuma untuk ajang adu pusaka hari ini. Beli seluruh perbatasan punen. Masih sangat berlebihan.
Ini waktunya genting. Kau masih berkoaran. Omong kosong tak karuan. Ini bukan main-main. Keluarga Saputra sudah hampir tiba. Apa sebenarnya yang kau bawa pulang? Adrian, ku peringatkan, kalau engkau cuma bawain sampah tak berguna, semua pengalaman baru akan kuhitung bersamamu. Kubuat kau takkan bisa mengelak. Baik. Kalau begitu, silakan Nona Citran. Perhatikan baik-baik. Adrian. Setelah sekian lama, kau cuma bawa setumpuk rongsokan? Kak Adrian, barang-barang ini bener antik? Antik apa? Barang-barang ini cuma sampah di toko antik. Sampah? Nona Citra, kau kan putri, keluarga terhormat. Dibesarkan di antik, masih tak tahu nilai barang ini, tak bisa lihat? Adrian, kau pikir keluarga Wijaya orang bodoh? Justru karena dibesarkan di antik, aku lebih tahu permata sejati. Seperti apa? Yang di sini Kau satpam. dari sampah. Adrian, kau satpam. Berani meremehkan Nona Citra? Kau sombong. Baik, lihat. Lihat harta karunmu. Pipa jelek ini, di pasar, replika modern. Tak sampai 20. Kau ini amatir. Bima benar. Piring ini jelas dari pasar murah, produksi massal, kerajinan murah, harga grosir murah. Kau bawa ini untuk adu pusaka? Kalian berdua tak punya mata. Kau- Langsung ambil barang murah yang bernilai barang lainnya. Sudah cukup? Dua barang rongsokan ini cukup buktikan. Kau tak paham barang antik. Kau cuma orang bodoh yang jadi bulan-bulanan di dunia barang antik. Berani sekali kau mempermainkan keluarga Wijaya, mempermainkan aku. Citra Wijaya. Citra Wijaya, di ajang adu pusaka hari ini, kau pasti kalah. Nona Citra, jadi keluarga Wijaya mau buka lapak barang rongsokan ya? Hei, bukannya kau punya kepala Buddha marmer putih yang harganya 45 miliar rupiah? Jangan-jangan kau mau adu pusaka dengan barang langka ini melawan keluargaku? Persediaan keluarga Wijaya. Tak perlu kau urusi. Di pasar gelap ini, banyak transaksi barang antik, asli dan palsu bercampur. Kalau bahkan kemampuan menilai pun tak punya, dengan apa mengendalikan pasar gelap perbatasan? Ajang adu pusaka hari ini, kalau aku menang, keluarga Wijaya serahkan hak kendali pasar gelap perbatasan. Untukmu, menikahlah denganku. Nanti di rumah beranak saja. Nona muda, lihat Tuan Muda Rio sangat percaya diri. Lihat Tuan Muda Rio sangat percaya diri, pasti luar biasa. Orang di belakangnya itu adalah mahaguru penilai utama. Dari segitiga giok, Pak Fajar Sepuh. Situasi kita kali ini mungkin Tapi Nona muda, kalau jadi keluarga, setidaknya setengahnya masih milik keluarga Wijaya. Mungkin lebih baik. Kamu tahu apa? Keluarga Saputra sudah lama mengincar bisnis keluarga Wijaya. Bukan cuma sehari dua hari. Yang mereka mau bukan sekadar pernikahan, tapi menelan habis kami. Hari ini meski kalah, aku akan bertarung sampai akhir. Aku akan buat semua orang tahu, keluarga Wijaya belum runtuh. Nona Citra, tenang saja. Dengan barang-barang yang kubawa ini, dia tak mungkin menang. diam. Kau tak berhak bicara di sini. Kau, Rio Saputra, ajang adu pusaka mulai sekarang. Menurut aturan, satu orang satu pusaka. Penilaian di tempat, tentukan yang terbaik. Kau tamu, silakan duluan. Baiklah. Nona Citra, silakan. Pusaka apa yang kau punya untuk membuatku tercengang? Sorry.
Nilai pasar 250 juta. Ini dari tungku resmi Song Selatan. Kualitas glasir sedang, ada noda di beberapa bagian. Perkiraan nilai pasar, 260 juta. Sedangkan milik keluarga Saputra ini adalah vas ukir tembus pastel dinasti Tang. Kualitas glasir sangat bagus, hampir sempurna. Perkiraan nilai pasar, 800 juta. Penilaian akurat. Ronde pertama, keluarga Saputra menang. Nona Citra, ini seharusnya yang terbaik di tanganmu, kan? Mau lanjut bertanding? Kau kalah. Citra Wijaya. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Tanda tangani ini, kita jadi satu keluarga. Keluarga Wijaya. Akan kujaga dengan baik. Aku menerima kekalahan dan konsekuensinya. Tunggu dulu. Adrian Pratama, kamu gila. Kamu tahu apa yang kau pecahkan? Ini barang antik bernilai jutaan. Nona muda, sudah kukatakan dia pembawa sial. Hari ini, ku cabut isi perutmu. Kak Adrian, kenapa? Aku menyelamatkannya. Selamatkan keluarga Wijaya. Sama artinya, selamatkan kita. Adrian, apa maumu? Nona Citra, barangmu tadi tak dihitung. Yang ini, barulah dari keluarga Wijaya, yang untuk adu pusaka, barang pertamanya. Citra Wijaya, keluarga Wijaya, kehabisan orang? Atau kau pasrah begitu saja? Mengajak satpam busuk ini dengan sebuah mangkuk pengemis, adu pusaka denganku? Itu penghinaan terhadap adu pusaka. Kurasa, adu pusaka ini tak perlu dilanjutkan. Saat kau mulai mengejek, kau sudah kalah, telak. Omong kosong. Kau orang negeri Mandra, mungkin tak pernah dengar keindahan Tungkuru, biru langit usai hujan, pusaka berharga negeri Aruna. Kau anggap sampah, berani-beraninya menilai. Seperti kau, yang tak paham akar budaya, tak mengerti apa-apa, gerombolan rapuh, berani bicara soal adu pusaka. Apa katamu? Kau siapa? Berani menilai kemampuan mata saya? Citra Wijaya. Dia bisa wakili keluarga Wijaya? Tidak, dia tidak bisa. Saya jamin dengan nyawa saya, dia bisa. Nona Citra, kau tak mau menyerah begitu saja, kan? Mau serahkan diri dan keluarga Wijaya pada playboy seperti ini? Dia bisa wakili keluarga Wijaya. Lanjutkan adu pusaka. Bisa wakili keluarga Wijaya. Lanjutkan adu pusaka. Baik. Nona Wijaya, kau suruh satpam busuk membela kau? Saya, Rio Saputra, akan tonton sandiwara bagus hari ini. Sudah saya lihat, ini cuma kerajinan modern, yang kasar. Ada daun bawang di dalamnya. Kau bawa sampah untuk adu pusaka denganku? Lelucon di dunia barang antik. Kemampuan matamu, seperti katamu, tak ada harganya. Bisa banyak omong semua orang. Adu pusaka butuh bukti. Bukti ilmiah. मुझे विश्वास नहीं.
Ambil spektrometer. Segini hebohnya untuk mangkuk usang? Komposisi glasir mangkuk ini sangat sesuai dengan Tungkuru dinasti Song. Sangat cocok. Dan lagi, ini bukan tungku rakyat biasa. Pada mangkuk ini, samar-samar ada cap Feng Hua. Ini pasti asli. Nilai pasarnya minimal miliaran rupiah. Apa katamu? Mangkuk compang-camping ini, mana mungkin dari Tungkuru? Alatmu ini rusak ya? Data instrumen, tidak mungkin salah. 40 tahun aku menilai. Mangkuk ini pasti asli. Wah, anak muda, matamu tajam sekali. Harta berlimpah. Tak sebanding sekeramik ru. Ini pertama kalinya aku melihat Tungkuru cap Feng Hua. Tenang saja. Tungkuru ini hanyalah yang paling murah di antara koleksiku. Tak ada nilainya. Aku tak percaya. Adu pusaka lanjut. Aku ingin lihat barang bagus apa lagi yang kau punya. Nona muda, jangan-jangan Adrian tadi hanya kebetulan saja kucing buta kebetulan tangkap tikus mati. Bagaimana kalau nanti barang-barangnya benar-benar rongsokan? Kita akan terjebak. Betul. Jangan dilanjutkan. Jangan-jangan dia cuman gertak sambal. Nona Citra, apa kau tak ingin membuka mata melihat apa itu barang bagus sesungguhnya? Baik. Lanjutkan. Baik. Lanjut adu. Apapun kalian tunjukkan, keluarga Saputra siap terima. Barang kedua, Andre Surya Ming. Lukisan anggur tinta. Andre Surya Pelopor, lukisan bunga burung, aliran bebas Ming, karya aslinya langka. Lukisan jelekmu ini lucu sekali. Tinanya gegabah, garisnya dangkal. Capnya kabur. Nilainya, ini jelas, replika awal Republik Tiongkok. Hanya bernilai puluhan ribu. Tidak mungkin. Adrian Pratama. Kemampuannya cuma segini. Gaya tinta tumpah Andre Surya menyimpan kesombongan dan watak cendekiawan negeri Aruna. Kau orang negeri Mandra, hanya andalkan ketebalan goresan. Mana paham apa itu? Seni tanpa aturan? Persis seperti badut. Barang koleksimu mana? Cepat keluarkan, jangan buang waktu. Baik. Akan kutunjukkan apa itu karya asli tinta. Hendra Kusuma Tang. Posfasi kaligrafi kursif kitab bakti. Lihatlah. Sketsa ini didapat keluarga Saputra di Balai Lelang. Aku lihat langsung. Ini memang pusaka bernilai puluhan juta. Kertas, kaligrafi, dan usia pembingkaiannya sudah sesuai. Memang antik dinasti Tang. Kau lumayan tajam. Cepat turunkan lukisanmu itu. Buat lap pantat. Ronde ini, aku menang. Sayangnya, lukisan ini cuma tiruan bikinan perajin dinasti Tang, bukan asli Hendra Kusuma. Apa? Lukisan ini adalah tiruan teliti perajin akhir dinasti Tang. Cukup tipu kebanyakan kolektor. Tapi orang bodoh sepertimu pasti tak tahu. Omong kosong. Kau satpam kampungan, tahu apa kaligrafi? Pak Fayar, katakan, dia cuma ngawur kan? Tentu dia ngawur. Karya ini sudah kuperiksa berkali. Pasti asli. Baik. Akan kubuktikan ini asli atau bukan.
Lihat. Ini tanda tersembunyi. Peniru kuno. Benar kan, Pak Fajar? Ini kau benar. Ini memang karya tiruan. Nilai tertinggi. Cuma 600 juta. Aku buta. Sungguh buta. Ini gaya tinta murni ini. Kedalaman tak terikat. Dan jejak cap ini asli Andre Surya. Nilai pasarnya 35 miliar. Anak muda, ketajaman matamu jauh di atasku. Aku tak layak lagi menilai apapun. Menang. Ronde kedua juga menang? Luar biasa. Dia cuma satpam, tapi kemampuannya tak terduga. Kemampuan menilainya, seperti punya mata dewa. Kak Adrian, kamu hebat sekali. Bagaimana caramu? Mungkin bakat alami. Aku tiba-tiba jadi paham. Lihat barang-barang ini. Manwasake? Tua bangka tak berguna. Buat aku malu. Di depan banyak orang. Siapa ada? Orang tua mata rabun ini, lemparkan dia keluar. Usir dia. Hiu. Sudah jelas yang menang. Tak perlu melampiaskan ke penilai. Adu pusaka ini. Masih lanjut? Tentu lanjut. Jangan kira aku tak punya penilai lagi. Jujur ku beritahu. Aku sudah undang Mahaguru Barang Antik Kelas Nasional untuk meminta bantuannya. Sekarang sepertinya harus dipanggil lebih awal. Pergi bawa Guru Rudi langsung ke sini. Siap. Rudy Santoso. Kamu bisa mengundang Guru Rudi? Dia itu tokoh di puncak piramida, dunia apresiasi barang antik, ahli penilai tingkat nasional. Kesimpulan penilaiannya. Di industri ini adalah aturan emas. Takut kan? Di mata Pak Rudi, barang rongsokan kalian ini pasti akan ketahuan aslinya. Rudy Santoso ya? Aku juga ingin lihat mata siapa yang lebih hebat atau mataku yang lebih tajam. Mata siapa yang lebih hebat atau mataku yang lebih tajam. Adrian, maksudmu apa? Kurang ajar. Berdasar apa kau disamakan dengan Guru Rudi? Jangan coba-coba gertak sambal di sini. Adu pusaka tinggal 1 ronde. Kita putuskan di babak ini. Masih ada 1 pusaka pamungkas yang kau bawa. Perhatikan baik-baik. Ini bejana perunggu. Prasasti Naga Putra, akhir dinasti Shang. Perkiraan harganya 300 juta. Bejana Naga Putra, aku hanya pernah lihat fotonya di Arsip Pusaka Nasional. Tak kusangka setelah hilang sekian lama, ia ternyata ada di keluarga Saputra. Selesai. Dengan koleksi level ini, apa yang bisa kita lawan? Aku juga tak menyangka saat adu pusaka dengan keluarga Wijaya bisa mengguncang pusaka warisan keluarga kami ini yang begitu berharga. Barang rongsokan kalian, mana mungkin menang? Memang ini barang antik level tertinggi. Kalau begitu, ku keluarkan ini untuk lawanmu. Bejanamu bagaimanapun hebat, tetap ada harganya. Sedangkan barangku ini benar-benar tak ternilai.
Tak ternilai harganya? Tak ternilai. Aku justru ingin menyaksikannya. Pak Rudi Sepuh, situasi hari ini hanya otoritas tertinggi seperti Anda yang bisa memimpin. Biar badut murahan tertentu memperlihatkan wujud aslinya. Guru Rudi? Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bertemu langsung hari ini merupakan kehormatan bagi saya. Seumur hidup saya melihat bermacam-macam guci dan vas, emas, giok, lukisan, kaligrafi. Yang bisa dilihat sudah saya lihat semua. Di usia saya ini, yang bisa membuat saya terkesan, hampir tidak ada. Bejana perunggu ini memang benda bagus. Tapi, yang dikatakan pemuda tadi, harta tak ternilai itu ada di mana? Pak Rudi jangan tersinggung. Itu anak buah saya, mulutnya lancang. Mohon dimaafkan. Ini Nona muda, kenapa? Begitu otoritas tertinggi datang, langsung mau menyerah? Kalau begitu, tentu saja tidak. Tapi di hadapan Guru Rudi, jangan bicara sembarangan. Saya hanya tahu menjilat dan memuji dalam menilai pusaka. Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau mau bicara, bicaralah yang jujur. Pak Rudi, benar bukan? Citra Wijaya. Hari ini ada Pak Rudi sebagai saksi. Ronde terakhir adu pusaka, kalau saya kalah, barang antik yang saya bawa semua jadi milikmu. Kalau kamu kalah, tidak hanya kamu harus menikah dengan saya, bisnis keluargamu juga harus jadi milik saya. Dan juga, saya akan mencongkel sendiri mata si bocah ini. Tidak, ini tidak boleh. Kak Adrian, kita tidak usah adu. Jangan sekali-kali terima taruhannya. Taruhan ini, saya yang mewakili Nona Citra setuju. Adrian Pratama. Masihkah sampai sekarang? Kau tak percaya padaku? Baik. Aku percaya. saya menilai pusaka cuma sekali lihat. Hari ini, kubolehkan kalian 2 kali. Bejana perunggu dinasti Shang akhir. Prasasti di badan bejana mencatat ritual dan anugerah. Pusaka agung Shangshu yang langka, walau kini nilainya 3 miliar, tapi nanti potensinya masih besar. Lumayanlah. Kata Guru Rudi adalah emas. Jangan bawa guci kencing kalian, mengotori mata beliau, mempermalukan diri sendiri. Tadi sudah kulihat. Guci tanah liat jelek ini, tak ada nilainya. Segala barang di rumah, keluarga Wijaya ini, tak ada yang setara bejana perunggu ini. Harta tak ternilai. Guru Rudi, silakan. Guru Rudi, jangan buru-buru pergi. Ada hal yang cuma bisa kau lihat sekali seumur hidup. Kau ini siapa? Berani bicara begitu pada Guru Rudi? Guci kencingmu itu memang layak dilihat? Jangan salahkan saya nanti. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Ini sebenarnya apa? Baik, akan kutunjukkan kedua kalinya. Ini sungguh harta tak ternilai. Ini benar-benar harta tak ternilai. Ini guci tanah liat dari periode budaya Hongshan. Bentuknya masih sangat utuh. Nilai historisnya, arkeologis dan budaya. Mana bisa dinilai dengan uang? Ini mengisi kekosongan arkeologi di wilayah itu. Benar-benar tak ternilai. Sungguh permata negeri. Ini cuman guci tua usang, kan? Masa bisa dari budaya Hongshan? Guru Rudi, apa Anda keliru melihatnya? Bangsat, siapa kau? Berani meragukan aku? Kalau ini palsu, aku Rudi Santoso akan pensiun dari dunia barang antik. Boleh tanya, adik muda, pusaka agung seperti ini. Dari mana kau dapatkan? Guru Rudi, aku lebih suka sikap angkuhmu tadi. Oh, tidak.
Saya tua jadi pikun. Kau pemuda hebat. Kota Naga ternyata punya orang luar biasa sepertimu. Mohon petunjuknya. Kalau ku bilang, aku dapat ini di sampah, dengan beberapa bekas yang kutukar, kamu percaya? Apa? Sampah? Menurutku, punya mata yang tajam, ditumpukan sampah pun bisa dapat harta karun. Tak punya mata, meski koleksi seumur hidup, cuma tumpukan rongsokan. Ah, benar-benar. Adik, perkataanmu sungguh nasihat yang sangat berharga. Tapi, permata negeri seperti ini bukan lagi milik pribadi yang bisa bebas dikoleksi atau diperjualbelikan. Harus dicarikan tempat yang aman untuk dilindungi dan diteliti. Kau benar. Benda ini, jika di tangan pribadi, sangat mubazir, juga mudah mendatangkan malapetaka. Nona Citra, bagaimana pendapatmu? Kalau begitu, dengan kesaksian Guru Rudi, sumbangkan saja ke negara secara cuma-cuma. Sungguh bijaksana dan mulia. Tenang saja, saya pasti akan carikan ia tempat terbaik. Rio. Mau kemana? Rio. Mau kemana? Berhenti. Ajang adu pusaka ini belum selesai. Benar. Berdasarkan aturan yang kau tetapkan sendiri, satu ronde putuskan kalah menang. Kau kalah, semua barang antik ini jadi milik keluarga Wijaya. Terima konsekuensinya. Harus mau mengakui kalah. Asisten Liu, cepat ambil hadiah tanda terima kasih dari Tuan Muda Rio. Simpan baik-baik. Hati-hati, jangan sampai pecah. Semuanya milik keluarga Wijaya. Kalian sudah merencanakan ini dari awal untuk menjerat keluarga Saputra. Perkara ini, aku tak akan berhenti menuntut kalian. Takkan berhenti. Pergi. Bolehkah pusaka negara ini kujaga? Entah kalian percaya atau tidak pada saya. Tentu saja percaya. Wah, ini Sorry. Kita lolos dari bencana. Tak kusangka, Kak Adrian punya kemampuan luar biasa. Hahaha. Aduh, aku sudah lama tahu. Dia bukan orang biasa. Haha. Oh ya? Aku juga sudah lama tahu. Kau bukan orang biasa. Berapa banyak hal yang merugikan Nona Citra yang kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Satpam busuk, kau ingin memfitnahku? Perkara ini bisa besar bisa kecil. Jangan sembarangan bicara. Apa buktimu? Pesan di ponselmu. Patung Buddha Giok sudah pecah. Untuk siapa? Setelah Rio datang, kau terus mendesak Nona Muda mengaku kalah. Bagaimana penjelasanmu? Aku waktu itu khawatir pada Nona Muda. Kalau begitu, beranikah kau mengeluarkan benda di sakumu untuk diperlihatkan pada semua? Nona Citra, Bima Hartono, masih ada yang ingin kau katakan? Nona Muda, aku dipaksa. Aku dipaksa melakukan ini. Orang-orang keluarga Saputra bilang, kalau aku tidak nurut, mereka akan bunuh seluruh keluargaku. Aku juga tidak ada pilihan lain. Sudah berapa lama kau ikut aku? Di 8 tahun, Nona Muda. 8 tahun. Kutanya pada diriku sendiri, perlu bukan ku pernah tidak adil padamu? Beginikah balasanmu? No, Nona Muda. Maafkan aku sekali ini, sekali saja. Aku tidak berani lagi. Aku salah, Nona Muda. Mengingat kau sudah 8 tahun mengabdi padaku, tak ada jasa pun ada jerih payah, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih, Nona Muda. Tapi aturan keluarga Wijaya tidak boleh dilanggar. Pengawal. Pukul sampai dia mengerti. Pukul sampai dia mengerti. Apa itu aturan? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. jangan takut. Tidak apa-apa.
Adrian, kau sudah membantu keluarga Wijaya melewati kesulitan ini. Apa yang kau inginkan? Katakan, Aku hanya ingin membawa Dimas pulang, hidup normal saja. kau ingin pulang? Boleh. Tapi dia harus tinggal. Kenapa? Kau sudah mengganti patung Buddha itu, bisa dibilang sudah menebus dirimu. Tapi dia masih anggota grup usaha kami. Tolong Nona Muda jelaskan. Dengan kata lain, aku butuh orang sepertimu. Keluarga Wijaya juga butuh orang sepertimu. Ini perintah atau undangan? Kau boleh pertimbangkan, tapi sebelum itu, kau dan adikmu dilarang pergi. Nona Citra, barusan mukanya sangar banget, tapi tatapan matanya ke kamu, kok berubah ya, Kak Adrian? Jangan-jangan dia punya maksud lain? Dimas jangan asal ngomong. Kak Adrian, jangan-jangan kamu suka sama dia? Wah, digendong erat banget. Memangnya kalian saudara apa? Kami besar bersama di panti asuhan. Dia itu seperti adik kandungku sendiri. Betul, kami berdua teman sejak kecil. Kalau begitu, kamu ke kakakmu ini ada perasaannya. Nona Citra, tolong jangan bicara sembarangan. Sebenarnya Anda ingin saya melakukan apa? Besok temani saya ke pesta ulang tahun ayah saya. Ayah saya itu ahli barang antik. Tolong bantu saya pilih sebuah pusaka langka. Asal bisa dapat pengakuannya, saya pasti bisa kembali memimpin keluarga Wijaya. Sedangkan untuk Anda, pasti saya balas jasanya. Kak Adrian, jangan pergi. Orang-orang keluarga Wijaya, semuanya berbahaya. Jangan-jangan ada risiko. Nggak apa-apa. Tenang saja. Panti asuhan masih punya banyak utang. Sudah saatnya hidup susah kita berakhir. Risiko ini sepadan untuk diambil. Kita sudah keliling belasan toko, cuma ini yang kamu pilih, vas biru putih bentuk kendi musim semi. Bagaimana kalau kamu pilih lagi 2 barang? Lihat-lihat lagi beberapa barang. Sudah nggak usah lihat lagi. Vas biru putih bentuk kendi musim semi ini adalah barang terbaik di seluruh kota barang antik. Dari Tungkuru Dinasti Song, wadah cuci kuas glasir biru langit bermulut bunga. Harga pasaran 60 miliar sampai 70 miliar rupiah. Selamat ya. Terima kasih, sama-sama. Ayah, selamat ulang tahun. Vas ini pasti dari Citra Wijaya, diberikan untuk ayah sebagai hadiah ulang tahun. Dia ingin ayah menaksir harganya bersama patung Buddha Gyoku untuk mengambil hati ayah. Hubungi Tuan Mudario, suruh dia datang ke rumah, bilang aku bisa bantu dia menikahi Citra Wijaya. Hari ini aku akan membuatmu di pesta ulang tahun ayah ini sangat malu. Kita rebut kembali hak kendali perbatasan. Dinda, kenapa masih diam? Cepat berikan patung Buddha Giok ini kepada ayahmu. Kerajinan modern. Patung Buddha Giok kelas atas. 80 juta rupiah. Ayah, patung Buddha Giok ini kubeli dari kolektor terkenal di dalam negeri. Patung giok ini sangat cantik. Harganya pasti sekitar 200 miliar ya. Kakak Citra, ayah selalu sangat menyayangimu. Jangan-jangan kau tidak menyiapkan apa-apa? Adrian, jangan sampai kau mempermalukanku. Citra, hari ini pesta ulang tahun ayahmu. Jangan sampai mempermalukan keluarga Wijaya di depan orang luar. Patung Giok Dinasti Tang yang dibawa Dinda ini, harganya miliaran rupiah. Ayah, aku tahu ayah suka barang antik. Aku pilihkan khusus untuk ayah, vas biru putih bentuk kendi musim semi ini. Mirip benar dengan almarhum ibumu itu. Kau cuma pandai menjilat? Kau cuma perempuan, berani-beraninya menyindir ibuku? Kau! Cukup, jangan bertengkar lagi. Di depan banyak orang, jangan mempermalukanku. Hadiah Dinda sudah aku terima. Sekarang, lihat vas yang dibawa putriku ini. Vas biru putih musim semi ini sepertinya tiruan era Republik
Meniru gaya pertengahan Qing. Hahaha. Citra, penilaianmu dan si anak ini tidak terlalu bagus. Kalau tidak bisa mengurus keluarga Wijaya, lebih baik kau menikah saja denganku. Hanya aku yang bisa membantu keluarga Wijaya naik level. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Perjanjian pertunangan kita sudah batal. Untuk apa engkau ke sini? Tuanmu Dario ku panggil untuk menghadiri pesta ayah. Kau jebak aku? Anak yang tak punya ibu memang begitu. Kakak Citra, ayah sangat menyayangimu, tapi kau beri ayah vas palsu untuk menipunya. Kau satpam busuk. Terakhir kau cuma beruntung menang dariku. Kali ini, lihat saja. Nona Citra, tenang saja. Serahkan pada saya. Baik. Sayang, aset keluarga Wijaya sebaiknya diserahkan pada Dinda. Jika tetap membiarkan Citra Wijaya duduk di posisi ini, keluarga Wijaya akan hancur. Sudahlah, Citra juga bermaksud baik. Hadiah ulang tahun cuma sebagai tanda kasih. Tapi Citra, dalam hal kemampuan, kau harus sungguh-sungguh meningkatkan diri. Aku mengerti, ayah. Tunggu. Paman, vas ini meski luarnya palsu, tapi sebenarnya Kau satpam busuk. Berani-beraninya kau meragukan Paman Wijaya. Kamu panggil dia paman atas dasar apa? aduh salah ucap. Tuan Muda Rio, kalau keluarga Saputramu tidak segera ganti kamu, pasti bangkrut nanti. Dasar satpam busuk. Kamu bilang vas ini palsu? Berani taruhan lagi? Kalau kamu kalah, segera keluar dari keluarga Wijaya. Jauh dari Citra Wijaya. Kalau asli, bagaimana? Kalau begitu aku setuju untuk membatalkan pertunangan dengan Nona Citra. Baik. Aku terima taruhanmu. Percayalah padaku. Silakan dilihat. Silakan diraba. Kamu muter-muter apa? Tuan Wijaya Sepuh, Nona Citra, vas ini memang palsu. Adrian! Kamu berani mempermainkanku? Meski luarnya palsu, tapi di dalamnya asli. Oh? Anak muda maksudmu? Di dalam... Kamu bilang ada sesuatu di dalam... Kebanyakan nonton drama pendek ya? Tuan Rio, kok bisa begitu bodoh? Tolong ambilkan senter sorot kuat dan stetoskop. Pelayan? Di sini dinding vas lebih tebal. Ketebalannya sekitar 2 kali lipat dari bagian atas dan bawah. Ini porselen dalam porselen. Ini porselen dalam porselen. Teknik porselen dalam porselen ini hanya pernah kulihat catatannya di literatur kuno. Pada masa Republik, beberapa pengrajin di tengah perang untuk melindungi pusaka agung, membuat lapisan luar tiruan, lalu menyegel barang asli di dalamnya. Anak muda, kamu yakin di dalamnya asli? Aku yakin. Tapi, perlu dibuka untuk diverifikasi. Dari warna glasir dan kontur yang samar-samar terlihat, bisa disimpulkan, ini keramik Tungkuru dari dinasti Song. Aku tak percaya. Bagaimana mungkin? Kau bilang ada Tungkuru di dalamnya. Kalau bukan, kau pergi dari sini? Tuan Muda Rio ingin sekali diusir? Baik, kuserahkan. Tungkuru. Keramik Tungkuru yang tersisa kurang dari 100 buah di dunia. Bagaimana membukanya? Bagaimana agar tidak merusak pusaka di dalam? Lapisan luar adalah replika era Republik. Teksturnya rapuh. Perlu pakai pemotong getar frekuensi tinggi. Potong dari bagian terdalam, bagian perut badan keramik. Kendalikan tekanannya, belah cangkang luarnya. Cepat panggil orang. Tuan Wijaya, tanganku stabil biar aku.
Ini biru langit, glasir biru langit. Ini benar-benar Tungkuru. Astaga. Astaga. Tungkuru Dinasti Song. Wadah cuci kuas bermulut bunga. Ini Museum Istana Agung punya satu yang persis sama. Ini peninggalan budaya kelas 1A. Wah! Kondisinya, kelengkapannya. Bagaimana kau bisa langsung tahu? Warna biru di lapisan luarnya terlihat mengambang, permukaan glasir masih ada kilap palsu. Ini ciri khas, barang tiruan era Republik. Tapi pusat gravitasi fasnya miring, suara ketukan, di bagian perutnya terdengar aneh. Ditambah siluet samar, yang terlihat di bawah sorotan senter kuat, bisa disimpulkan. Wah, anak muda. Tak kusangka kau tahu banyak sekali. Denganmu di sisi Citra, aku jadi tenang. Tuan Muda Rio, aku menang. Bukankah sudah waktunya kau menepati janji? Hiu, mau pergi sendiri sekarang? Atau kusuruh orang menggulingkanmu keluar? Begini saja, Tuan Muda Rio, asal kau setuju membatalkan pertunangan dengan Nona Citra, aku bisa setuju melepasmu kali ini. Kalau tidak, kau Tuan Muda Rio, jika digulingkan keluar dari sini, ke depannya takkan bisa lagi angkat muka. Pikirkan baik-baik. Baik. Jangan sampai bertemu lagi denganku. Kalau tidak, aku akan ganggu kau. Setiap ketemu. Tunggu saja. Aku pasti balik. Tuan Wijaya Sepuh, ada satu hal yang agak sulit kuucapkan. Silakan katakan. Jangan sungkan. Nona kedua Dinda, sebagai putri Tuan Wijaya juga, tapi memberi hadiah ulang tahun berupa barang antik palsu. Sepertinya kurang pantas. Bocah, kau ngomong apa? Bagaimana mungkin putriku memberi barang antik palsu sebagai hadiah ulang tahun? Citra, aku tahu kau tak suka padaku, tapi tak perlu ajak orang luar untuk memfitnahku. Diam kau! Anak muda, bagaimana kau tahu patung Buddha giok ini palsu? Aku tak bisa bilang punya mata dewa. Melihat barang antik seperti melihat karakter orang, karakter mereka buruk. Barang antiknya pun pasti buruk. Barang antik asli memiliki suatu aura. Aku sulit menjelaskannya. Omong kosong. Kalau tak percaya, bawa saja keluar ke lembaga pemeriksaan manapun. Jika aku memfitnah Nona kedua, aku Adrian Pratama siap menanggung semua akibatnya. Patung Buddha giok ini, kalau tak diamati teliti, memang sulit dibedakan. Tapi dari tampilannya, kurang keindahan yang halus. Jelas sekali, ini hasil pahatan modern dengan alat keras. Tuan Wijaya, apa masa? Saat dipegang, terlalu berat, warnanya juga agak aneh. Aku tak tahu apa yang kuomong tadi. Memang hebat. Tak kusangka kemampuan menilai barang antikmu sampai sedemikian tinggi bisa membaca aura orang. Sungguh hebat. Nona Dinda, kamu yang bohong duluan, bawa hadiah palsu untuk tipu ayah, bahkan bekerja sama dengan keluarga Saputra, datang ke pesta ulang tahun untuk buat onar, lalu merusak, masih meragukan, hadiah Nona Citra buat dia malu. Semua ini, hukuman apa yang pantas? Dinda, kamu selalu mengaku sebagai Nona kedua keluarga Wijaya untuk hina orang. Hari ini tak kau sangka akan kalah oleh seorang satpam yang kau remehkan. Kurasa, kecerdasan dan kelicikan Nona Dinda hanya dipakai untuk lawan keluarga sendiri. Untung ada Nona Citra bisa melihat sifat asli seseorang. Menurutku, kemampuan dan wawasan Nona Citra sangat layak untuk pimpin keluarga. Citra, anak muda ini, semakin kulihat semakin kusuka. Jauh lebih baik dari Rio. Manfaatkan kesempatan. Ayah, jangan bicara sembarangan. Nak, menurutmu, bagaimana ini harus diselesaikan? Ini ujian untukku. Tuan Wijaya Sepuh, menurut saya tegas dalam ganjaran dan hukuman adalah dasar untuk bertahan. Nona Citra berjasa, pasti harus diberi imbalan. Nona kedua Dinda, bagaimanapun juga masih keluarga. Bagaimana kalau biarkan dia kepada Tuan Wijaya Sepuh dan Nona Citra bersujud minta maaf. Lalu kita lupakan saja. Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya, Kak. Saya salah. Kalau ada kesempatan lagi, saya pasti tidak akan segan-segan. Citra, di bawahmu ada orang yang begitu cakap dan penilaianmu begitu teguh.
Sekarang keluarga Wijaya aku berikan padamu. Saya tenang. Terima kasih, Ayah. Adrian, terhadapmu, saya semakin tertarik. Nona, karena tujuanmu sudah tercapai dan tugas saya sudah selesai, bolehkah saya pergi? Menurutmu? Saya beri 2 pilihan. Pertama, saya bukakan toko barang antik untukmu, untuk cari uang. Kedua, saya kirim kamu ke kolam buaya. Saya... Nanti saya beritahu jawabannya. Nona Wijaya, Saya sudah pilihkan untukmu. Di belakangmu adalah toko yang sudah saya lihat untukmu. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu tetap di sisiku. Ikut saya turun. Perlambat lagi. Fokuskan pada matanya. Ayah, sudah saya bilang pasti ada masalah. Bagaimana mungkin orang yang hanya dengan sekali lihat langsung tahu tahun perbaikannya, hanya dengan sekali sentuh, langsung tahu ada ruang rahasia di dalamnya? Iya dah. Tingkatkan kecerahan. Tingkatkan kontras. Ini bukan pantulan biasa. Matanya pasti bermasalah. Ternyata ada yang tidak beres. Apaan belajar banyak, semua omong kosong, antara dia pakai lensa kontak canggih, atau dia punya kekuatan super. Tenang. Kita butuh bukti. Butuh logika. Kuselidiki latar belakang Adrian. Orang tuanya sudah meninggal. Hidup bersama adiknya. 3 bulan lalu, jadi satpam di keluarga Wijaya. Tiba-tiba matanya sakti. Ini melanggar akal sehat. Di dunia barang antik, semua bergantung pada pengalaman puluhan tahun, pengetahuan, dan feeling. Dia cuma anak 24 tahun dengan apa? Jadi, pasti ada masalah. Kalau kita bisa ungkap rahasia matanya, maka keluarga Saputra kita... Bukan cuma rahasia. Selama ini, dia rusak banyak rencana kita. Lelang keluarga Wijaya dulu. Jika bukan dia, keluarga Wijaya sudah kita akuisisi. Ajang adu pusaka, hadiah 20 juta, seharusnya milik kita. Dia buka galeri Mata Dewa dari pavilion Pusaka Saputra, kurang 500 meter. Ini jelas tantangan terbuka. Bajingan ini mau putus rezeki keluarga Saputra. Jadi, rahasia mata Adrian harus kita dapatkan. Galeri Mata Dewa harus tutup. Tapi bagaimana caranya membuatnya bicara? Sekarang dia punya Rudy Santoso, si tua itu, yang mendukungnya. Ditambah lagi ada Citra Wijaya, wanita itu yang melindunginya. Hahaha. Setiap orang punya kelemahan. Kelemahan Adrian Pratama adalah adik perempuannya itu. Ayah, maksudmu... Selasa siang depan, di gang belakang kafe, titik buta CCTV. Kerjakan dengan rapi. Jangan tinggalkan jejak. Tapi bagaimana dengan Adrian? Hah! Begitu orangnya kita tangkap, Adrian pasti akan datang sendiri. Saat itu, dia tak akan bisa berbohong lagi. Baik. Pergilah. Adrian, salahkan dirimu sendiri yang terlalu menonjol, menghalangi jalan orang lain. Rahasia Mata Dewa ini akan kami ambil alih oleh keluarga Saputra. Hahaha.
Target sudah muncul. Konfirmasi. Tuan Muda Rio, orangnya sudah kita dapat. Bawa ke gudang ketiga. Jaga baik-baik, jangan sampai terluka. Masih ada gunanya. Siap. Boss Adrian, semuanya sudah siap. Besok grand opening pasti sukses besar. Sudah saya hitung. Total koleksi di toko kita sekarang. 15 porselen, 8 giok, 6 karya kaligrafi dan lukisan. 5 barang lainnya. Nilai totalnya lebih dari 67 miliar 500 juta rupiah. Kalian berdua sudah bekerja keras. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Datang lebih pagi besok. Oke, Boss Adrian, Anda juga istirahat lebih awal. Sampai jumpa, bos. Dari satpam ke pemilik galeri Mata Dewa, perjalanannya seperti mimpi. Berkat kemampuan Mata Dewa ini, aneh. Sudah larut begini, Dimas Nugraha kok belum pulang? Ponselnya mati. Ada apa ini? Benda-benda ini kok jadi lambat sekali? Dan aku merasa seperti penuh tenaga. Ini, ada apa ini? Kemampuan Mata Dewa berevolusi. Bisa lihat nilai. Memperlambat pandangan, juga meningkatkan kekuatan. Halo Dimas, kamu... Kak Adrian, tolong aku. Ada orang, Dimas, kamu siapa? Kau Adrian Pratama kan? Aku Arman Saputra, ayah Rio Saputra. Dimas Nugraha di mana? Anak muda, jangan buru-buru. Dia aman untuk sekarang. Dengan syarat, kau harus kooperatif. Apa maumu sebenarnya? Sederhana. Pertama, Galeri Mata Dewa besok dilarang buka. Kau hengkang dari dunia barang antik. Jangan sentuh lagi bisnis ini. Kedua, tinggalkan Citra Wijaya. Ketiga, kemampuan Mata Dewamu itu, bagaimana asal-usulnya? Jelaskan dengan jujur. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Kalau begitu dia mungkin tak akan lihat matahari esok. Pabrik baja tua, gudang ketiga. Kau punya 1 jam untuk berpikir. Halo Citra, Dimas Nugraha diculik? Ini ulah keluarga Saputra. Di pabrik baja tua, gudang ketiga. Tolong selidiki untukku, lokasi pastinya, dan situasi di dalamnya. Apa? Adrian, kamu jangan gegabah dulu. Aku segera kirim orang. Kamu yang selidiki, aku punya caraku sendiri. Setelah kemampuanku naik level, bukan cuma kekuatanku yang bertambah, tapi juga bisa memperlambat gerakan. Menghadapi orang-orang Saputra seharusnya cukup mudah. Arman Saputra, kau yang memaksaku. Lokasi dikonfirmasi. Di dalam dan luar gudang setidaknya ada 15 orang penjaga. Sudah disiapkan 10 anak buah, siaga di sekitar. Siap membantu kapan saja. Tidak usah. Suruh anak buahmu menunggu di luar. Jangan biarkan siapapun kabur. Aku masuk sendiri. Terlalu berbahaya, Adrian Pratama. Percayalah padaku. Besok buka seperti biasa.
Sudah sejam berlalu. Menurutmu, masihkan si bocah itu datang? Lebih baik tidak datang. Lihatlah cewek di dalam itu. Cantik dan seksi. Setelah bos selesai main, mungkin bisa giliran kita. Siapa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kak Adrian, aku tahu engkau akan datang. Jangan takut, aku di sini. Luka, Tidak, mereka cuma mengikatku. syukurlah. Hahaha. Adrian Pratama, berani sekali kau datang sendirian. Rupanya aku meremehkanmu. Cepat sekali. Kau bisa melumpuhkan begitu banyak anak buahku. Kelihayan bertarungmu tidak seperti penilai barang antik biasa. Arman Saputra, perseteruan antara kita, jangan libatkan orang lain. Perseteruan? Kau pikir ini cuma urusan pribadi kita? Selama bertahun-tahun, berapa banyak hal yang kau lakukan merugikan keluargaku. Kau bantu keluarga Wijaya bangkit, buat anakku dipermalukan di depan umum. Konon, kau mau buka galeri mata dewa. Aturan segitiga giok, mana bisa kau wacaukan hanya oleh orang tak punya latar belakang? Karena aku punya kemampuan. Kemampuan? Kemampuan apanya? Ayah, jangan banyak bicara lagi. Adrian, ku beri kau kesempatan terakhir. Tutup galeri mata dewa, tinggalkan dunia barang antik, dan ungkap rahasia matamu. Aku bisa melepaskan kalian berdua. Bagaimana jika kukatakan tidak? Bagaimana jika kukatakan tidak? Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Tembak! Adrian! Berani kau menembak? Kalian menculik Dimas. Meski ku tembak, Citra Wijaya akan membelaku. Dengarkan, keluarga Saputra bukan pihak yang bisa kalian ganggu. Hah? Lalu bagaimana? Setelah malam ini, keluarga Saputra masih ada, atau tidak belum tentu. Adrian. Kak Adrian. Ini semua bukan urusanku. Itu ide ayahku. Aku janji ke depannya, aku tak akan ganggu kamu lagi. Rio Saputra. Sudah kukasih banyak kesempatan. Adrian Pratama. Kamu baik-baik saja? Baik. Kamu terluka? Luka luar. Kak Adrian, kupikir aku tak akan bisa lihat kamu lagi. Sudah aman. Bawa ayah anak keluarga Saputra. Masuk ke penjara. Besok baru kita urus. Bersihkan tempat ini. Jangan tinggalkan jejak. Siap. Pulang dulu. Baik. Urusan pembukaan besok akan ku handle. Kamu istirahatlah. Ayo. Pulang. Dimas. Dimas. Lapar ya? Sudah kubuatkan.
Kak Adrian, Kenapa kamu keluar tanpa baju? bajuku robek. Tak bisa dipakai. Kalau begitu, Kak Adrian, ah, bertahun-tahun ini, dari panti asuhan sampai sekarang, kamu selalu lindungi aku. Hari ini demi aku, nyawamu hampir melayang. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Dimas. Dengar ya. Aku selalu anggap kamu sebagai adik. Aku tahu, kamu suka Citra Wijaya? Kak Adrian, aku tak minta kamu suka aku. Aku cuma mau di sampingmu. Hatimu punya orang lain pun tak apa. Dimas, kamu... Kak Adrian, malam ini saja, anggap saja ini penutup untuk diriku. Kamu tak perlu merasa terbebani. Ini kemauanku sendiri. Dimas. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu, Kak Adrian, kita benar-benar berhasil. Iya. Kedepannya akan ada lagi yang bisa menindas kita. Adrian? Selamat buka tokonya. Terima kasih. Peristiwa tadi malam sudah aku dengar. Generasi muda memang mengagumkan. Keluarga Saputra ayah dan anak itu kali ini tamat riwayatnya. Terima kasih atas kunjungannya. Pak Adrian, selamat pembukaan. Nona muda terlalu royal. Terima kasih, Nona. Sudah seharusnya. Selamat buka toko, Pak Adrian. Saya punya lukisan ini, tapi ragu soal keasliannya. Tolong nilailah. Pak Adrian, saya ingin pesan 1 slot penilaian. Balai Lelang kami ingin kerjasama dengan Galeri Mata Dewa dengan perjanjian eksklusif. Bisa dibicarakan. Waktunya tiba. Silakan ketiga tamu untuk memotong pita pembukaan Galeri Mata Dewa. Silakan. Baik, Silakan Pak Adrian Pratama dari Galeri Mata Dewa berpidato. Pertama-tama, terima kasih kepada semua teman dan kerabat yang hadir. Galeri Mata Dewa adalah langkah pertama saya masuk dunia barang antik. Terakhir, saya berterima kasih khususnya pada Citra dan Dimas. Saya minta mereka menyalakan petasan pertama pembukaan. bagus. Bagus. Silakan masuk. Adrian, barang-barang di tokomu ini semuanya pilihan. Mata kamu tajam. Barang kecil saja, tidak seberapa. Permisi, silakan. Aset keluarga Saputra sudah diserap. Kedepannya, mereka takkan bangkit lagi. Apa rencanamu ke depan? Aku ingin kelola dulu Galeri Mata Dewa dengan baik. Mungkin nanti bisa lakukan lebih banyak hal. Kurasa yang bisa dilihat mataku ini bukan cuma nilai barang antik. Kak Adrian, barusan ada beberapa orang bilang mau beli plakat Giok Dinasti Ming itu. Guru Lin lagi negosiasi harga. Bagus. Kamu bantu saja. Adikmu Sari ini
sangat bergantung padamu. Aku akan lindungi dia seumur hidup. Nanti akan ada yang melindungimu juga. Nona, ada kabar buruk. Ada apa? Cerita pelan-pelan? Ya, nih tentang Tuan Sepuh. Ayah saya kenapa? Jelasin! Tuan Sepuh sembunyikan dari semua orang, pergi ke selatan Dariana, ikut serta dalam arena judi batu bawah tanah. Judi batu? Tuan Wijaya, kenapa main judi batu? Katanya dipancing teman kenal, lagi mabuk berat, kalap begitu saja. Kabarnya sekarang, Tuan Sepuh sudah mempertaruhkan 30% aset keluarga Wijaya pada batu giok mentah itu. Hasilnya, kalah semua. Kalau 30% aset diserahkan, Lawan kami adalah Raja Giok Selatan Dariana, Tuan Gunawan. Dia bilang, harus Nona yang ikut main sekali lagi. Kalau menang, semua akan dikembalikan utuh. Kalau kalah, Bagaimana? jika kalah, aset atas nama Nona juga akan jadi miliknya. Tenang, aku ikut. Kapan berangkat? Tuan Gunawan sudah menunggu di luar. Dimas, jaga toko. Aku ada urusan. Kak Adrian. Ayo, baik. Tuan Wijaya Sepuh, maafkan saya. Ayah, Keponakan Citra, akhirnya kau datang. Bawa juga seorang anak muda. Tuan Gunawan, bagaimana aturan judinya? Silakan. Langsung saja. Lihat 3 batu ini. Ini kubeli dari Bursa Umum Batu Giok Mandra. Total harganya 5 miliar yuan. Kita masing-masing pilih satu. Langsung dibelah. Yang nilainya lebih tinggi, menang. Kalau kau menang, saham Tuan Wijaya, ku kembalikan utuh. Kalau kalah, 20% sahamku untukmu. betul. Tapi karena kau bawa anak muda ini, pasti ada keahliannya. Bagaimana kalau begini? Agar adil. Dan beri Tuan Wijaya kesempatan balik modal. Kita main yang lebih seru. Kita tuliskan analisis untuk ketiga batu ini. Termasuk ada giok atau tidak. Jenis, air, warnanya bagaimana, dan perkiraan nilainya. Lalu, satu batu kita belah di sini. Tentu yang kita sepakati bersama. Berdasarkan hasilnya, bandingkan dengan analisis kita. Yang paling tepat, menang. Setuju? boleh. Tapi sebelum menuliskan penilaian, kami perlu melihat batu mentah dari dekat. Tak masalah. Ini 15 menit. Batu moksisa, kualitasnya tinggi. Dengan corak biru, nilainya sekitar 10 juta. Batu muna, warnanya tidak merata. Banyak retak, nilainya tidak tinggi. Batu hitam Musa Hujiang, di bawah kulitnya, ternyata hijau pekat. Kualitasnya seperti kaca. Warna hijau cerah dan tembus cahaya dalam. Hampir menembus seluruh batu. Hanya di pinggir ada sedikit kabut dan kotoran. Batu hitam ini tampak biasa. Musa hitam. Ternyata kualitas terbaik. Nilainya lebih dari 100 juta. Ternyata ada tipuannya. Tuan Gunawan sudah tahu, batu ini yang terbaik. Sengaja dipakai untuk jebakan. Waktu habis. Keponakan Citra. Kalian berdua, silakan ke ruangan sebelah. Tuliskan penilaian kalian. Segel, serahkan ke perantara. Ayo. Adrian, bagaimana? Kamu yakin?
Batu hitam Musa itu tampaknya paling berisiko. Citra, percayalah padaku. Tuan Gunawan pasti tahu batu hitam Musa itu yang terbaik dan pasti memilihnya sebagai batu untuk diadu dengan kita. Kita manfaatkan situasinya. Ya, Silakan. Sekarang, kedua pihak tentukan batu yang akan dibelah. Saya pilih yang ini. Batu Hojiang. Kebetulan, saya juga pilih yang ini. Baik. Keduanya sepakat memilih untuk membelah batu ketiga, batu hitam Musa Hojiang. Sekarang, mari kita belah. Hijau, astaga. Airnya kaca. Warna hijau matahari murni, penuh warna. Wah, Lanjut. Buka semua. Luar biasa. Baik. Selanjutnya dibacakan. Penilaian Tuan Gunawan. Batu hitam Hojiang. Berisi giok di dalam, jenis es. Hijau muda. Nilainya sekitar 30 juta. 30 juta. Selanjutnya dibacakan. Penilaian Adrian Pratama. Selanjutnya dibacakan. Penilaian Adrian Pratama. Tuan Adrian Pratama menilai, pada batu hitam Hojiang, di bawah kulit, sekitar 2 cm, ada giok. Jenis kaca, hijau matahari murni, warna merata. Beratnya sekitar 15-18 kg. Di dasar, dekat pusat, ada bekas bor dan perbaikan buatan. Nilainya sekitar 200 juta lebih. Ajaib, seperti melihat langsung. Bahkan lubang bornya ketahuan. Bagaimana mungkin? Berdasarkan hasil pembelahan dan lembar penilaian, Tuan Adrian Pratama, penilaiannya paling akurat. Menang. Adrian Pratama. Kita pergi. Saham Tuan Wijaya. Besok akan diantar ke rumah Anda. Sudah selesai. Adrian. Saya berhutang nyawa padamu. Keluarga Wijaya. Berhutang nyawa padamu. Paman, Anda terlalu sungkan. Permisi. Halo? Kak Adrian, kapan pulang? Toko sudah penuh sesak. Banyak yang dengar, kau menang judi batu di Yunan, malah kalahkan Raja Giok. Mereka pada datang, pengen lihat sang pahlawan. Guru Rudi sendirian, tak mungkin sanggup. Kamu ini cari repot saja? Aku bukan cari repot. Aku cuma senang untuk Kak Adrian. Oh ya, Kak Citra ada di sana? Kalian aman-aman saja, kan? Jangan asal bicara. Aman. Kesehatannya sudah membaik? Aduh, sudah jauh lebih baik. Aduh, Adrian. Terima kasih banyak. Ini salahku. Hampir hancurkan keluarga Wijaya. Anda pasti dikerjai orang. Tuan Gunawan itu, sepertinya dari awal, memang menargetkan kita. Hah, Ayah, jangan sentuh judi lagi. Sama sekali jangan. hah. Setelah cobaan ini, sudah kupasrahkan semuanya. Adrian, aku ada permintaan. Silakan. Hah, pasar gelap ini kuberikan padamu
Kau yang kelola. Untuk batu giok kelas atas, pembelian dan penilaiannya. Tentu, Galeri Mata Dewa tetap kau urus. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya masih ingin memfokuskan lebih banyak energi ke Galeri Mata Dewa. Saya hanya bertanggung jawab atas pengadaan batu giok mentah kelas tinggi. Dan pada momen penting seperti ini, saat ada taruhan batu giok, kamu yang ambil kendali. Yang lebih penting, Citra segera akan mengambil alih keluarga Wijaya. Denganmu di sisinya, saya merasa tenang. Baiklah. Kalau begitu saya coba. Bagus. Bagus sekali. Malam ini kita adakan jamuan keluarga. Kita rayakan dengan meriah. Hahaha. Adrian. Terima kasih. Bukan hanya untuk keluarga Wijaya, tapi juga untuk pengakuan ayah. Saya yang harus berterima kasih. Terima kasih sudah selalu mempercayai saya. Kamu masih ingat saat Galeri Mata Dewa dibuka? Apa yang saya katakan padamu? Ingat. Kamu bilang, boleh juga ada yang melindungiku. Sekarang, perkataan itu masih berlaku? Dan, saya tambah satu kalimat lagi. Bukan cuma melindungi. Saya juga ingin selalu menemanimu. Sebenarnya, saya juga menyukaimu. Tapi, saya merasa status kita berbeda, jadi takut mengatakannya. Bodoh. Kak Adrian, Kak Citra, makan siang sudah siap. Paman menyuruhku memanggil kalian. Oh, baik. Kak Adrian, apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Kak Adrian, kalian tadi sedang apa? Tidak kok. Kami sedang melihat bunga. Kak Citra, wajahmu kenapa memerah? Itu, cepat kita pergi. Kak Adrian, kera bajumu kusut, aku rapikan. Ayahmu tunggu kita makan. Ayo pergi. Baiklah, Kak Adrian, ayo kita pergi. Ayo, Pelit. lukisan ini, baik dari goresan kuas maupun bagian ini. Kak Adrian, minum teh, tenggorokan lega. Ini aku yang seduh, coba rasakan. Makasih, Dimas. Aku bawa camilan sore. Kak Citra perhatian sekali. Kak Adrian, ini kue matcha favoritmu. Aku ambilkan. Ayo, buka mulut. Aku bisa sendiri. Para guru, silakan lihat perlahan. Bila perlu apa-apa, bilang saja. Kak Adrian, Kak Citra galak ya. Diam. Sedang sibuk? Wah, Nona Citra datang. Sibuk pun harus luang. Tentang bahan batu ini. Tuan Gunawan juga berminat? Sejak kalah dulu, dia lebih tenang. Tapi pasti tak rela. Hadapi saja penilaian kita berdasarkan bahan itu sendiri, bukan orangnya. Nanti malam ada waktu? Ayah bilang, ingin mengundangmu, Dimas. Dan Guru Lin. Makan malam di rumah, katanya. Acara dulu kurang resmi. Baik. Kalau begitu, aku beritahu mereka. Nanti aku jemput. Kak Adrian, aku antar dokumen ini. Kak Citra juga di sini. Lagi ngobrol apa? Dekat banget. Malam ini ada jamuan keluarga. Aku undang kalian makan malam. Kak Adrian, mau makan di keluarga Wijaya? Aku ikut dong. Biar Kak Adrian nggak sendirian dan bosan. Jangan usil. Aku cuma bercanda. Aku dengerin Kak Adrian. Hah!
Hadirin sekalian, pada jamuan malam ini, ada 3 hal yang ingin kusampaikan. Pertama, terima kasih untuk Adrian, Guru Lin, dan Dimas. Saat keluarga Wijaya dalam kesulitan, kalian bantu sepenuh hati. Kedua, semoga Galeri Mata Dewa makin sukses. Dan yang ketiga, ini harapanku sebagai ayah, sebagai permintaan pribadi. Citra ku besarkan sendiri. Yang paling ku khawatirkan adalah kebahagiaannya, Adrian. Ya, kau berbakat dan bertanggung jawab. Jujur dan lurus, Citra ku serahkan padamu. Aku tenang. Tapi urusan kalian muda-mudi tak akan kucampuri. Hanya ku harap kalian saling mendukung dan melangkah jauh bersama. Terima kasih atas kepercayaan Paman. Saya Adrian, berjanji di sini, akan menghargai Citra, menyayanginya, dan menjaganya. Akan kusanggupi membahagiakannya. Dan juga akan terus berusaha keras, tak mengecewakan harapan Paman. Bagus. Bisa-bisanya bicara manis. Aku juga mendoakan Kak Adrian dan Kak Citra bahagia. Kalau Kak Adrian senang, aku pun senang. Kalau kau disakiti, langsung beritahu aku. Kau mabuk. Rasanya seperti mimpi. Setahun lalu, aku masih mati-matian. Urus bisnis keluarga, setiap hari pakai topeng, bergaul dengan orang. Setelah bertemu denganmu, semuanya jadi berbeda. Aku juga, sebelum bertemu denganmu, setiap hari kupikirkan cara bertahan hidup dan jaga Dimas. Setelah bertemu denganmu, aku sadar, ternyata hidup bisa begitu menarik, dengan banyak cara menjalaninya. Batu giok ini, ku bagi bagian terbaiknya. Sudah lama dipoles ahlinya. Ini masa depan kita dan melambangkan masa depan kita. Ia juga lambang masa depan kita. Citra, maukah kau resmi jadi pacarku? Hah? Es tu pastel de matcha favorito. Tapi aku mau. Aku sangat mau. Kak Citra, cincin ini cantik sekali. Kak Adrian, kau memang pilih kasih. Cincin secantik ini, tak buatkan aku satu. Dimas, Bahannya sangat bagus. Polesannya sempurna. Adrian, kali ini kau tak salah lihat. Kak Citra, Kak Adrian, orang yang sangat tulus. Kalau kau sakiti dia, aku yang pertama tak terima. Tak akan. Itu yang terbaik. Nona Citra, dokumen yang Anda minta, sudah saya bawa. Ini berkas keluarga Wijaya. Dikirim asisten. sibuk dulu ya. Kak Adrian, kenapa? Apa karena dia yang sakiti Kak? Cerita padaku. Aku cari udara segar di belakang. Kak Adrian, apapun yang mengganggumu, bisa cerita padaku. Aku lebih paham Kak daripada dia. Adrian, kau lihat sesuatu ya? Di balkon 3 hari lalu, dalam jaketmu, ada perjanjian Sanggar Tiangong. Jadi kau memang lihat, gelang ini dibuat khusus. Tujuannya untuk halangi ilmu matamu. Tak kusangka. Efeknya terbatas. Kenapa? Sudah kuduga kau bermasalah. Kak Adrian baik sekali padamu. Kau malah tipu dia.
Kak Adrian, jangan sedih. Kau masih punya aku. Aku takkan pernah bohongi, Kak. Dimas, pulang dulu. Tidak. Aku harus lindungi, Kak. Dengarkan aku. Setahun lalu, aku dekati Kak. Memang atas perintah ayah. Ayah tahu kemampuan ilmu matamu? Perjanjian Sanggar Tiangong itu, ku tanda tangani atas perintah ayah. Mereka ingin merger Galeri Mata Dewa untuk monopoli segitiga giok. Jadi, perasaan setengah tahun ini, semuanya sandiwara? Bukan. Awalnya memang tugas. Tapi setelah 3 bulan, aku sudah jujur ke ayah. Aku tak akan lagi curi informasi untuknya. Cincin ini benar-benar kuinginkan. Saya tahu kau takkan mudah percaya. Perjanjian dengan Sanggar Tiangong itu, Adalah ultimatum terakhir dari ayahku untukku. Jika merger tak terwujud, aku tak boleh lagi memegang aset keluarga Wijaya. mataku ini, bisa menembus segalanya, tapi tak bisa menembus ketulusan hatimu. Itu karena aku pakai cara paling bodoh. Menyembunyikan kebenaran dengan kebenaran lain. Seharusnya aku beritahu kau dari awal. Lepaskanlah. Aku tak mau di duniamu, ada apapun yang tersembunyi dariku. Mulai sekarang, aku akan sepenuhnya transparan padamu. Aku juga, tentang mataku, tentang semua diriku, tentang masa laluku, akan kuceritakan padamu. Jadi janji kita masih berlaku? Tentu, bahkan, aku ingin tambah batas waktunya. Seumur hidup. Kak Adrian, dia sudah membohongimu. Kenapa masih memilih dia?